Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Hadirin sidang Jumat Masjid Kampus Universitas Diponegoro rahimahumullah. Saya berpesan kepada hadirin semua, juga kepada diri saya pribadi, marilah di dalam meniti hidup ini kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hadirin rahimahumullah, kita yang sampai saat ini masih diberi iman dan Islam, dalam keadaan yang bagaimanapun juga, iman dan Islam itu harus kita pertahankan hingga kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kelak dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, seluruh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga kecuali kelompok yang satu. Siapakah ini hadirin rahimahumullah? Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan setiap umat Rasulullah Muhammad SAW akan masuk surga. Tapi ada orang yang enggan masuk surga. Dalam hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, siapakah orang yang enggan memasukinya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa menaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengenai perintah taat kepada Rasulullah telah disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Lalu
Bagaimana orang yang taat kepada Rasulullah itu? Menurut firman Allah dalam surat Ar-Rasad ayat 7, taat kepada Rasulullah adalah mengikuti apa yang diajarkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fauduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa kebenaran. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menaati Rasulullah dapat dilakukan dengan menjalankan apa yang menjadi syariatnya. Dalam agama kita, agama Islam, banyak ibadah yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah ini bisa dilakukan dalam usaha menjadi salah satu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak bisa masuk surga. Tentunya hadirin rahimakumullah, saat menjalankan ibadah, tiap muslim itu harus taat pada rukun dan syaratnya. Ada banyak amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu hadirin rahimakumullah? Yang pertama, salat. Perintah salat jelas sekali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Apalagi kita semua tahu bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, tentu kita akan konsekuensinya, kita akan menegakkan agama kita. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, amal ibadah yang bisa membawa kita ke surga adalah puasa. Perintah puasa sudah jelas di dalam Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, zakat. Perintah zakat kalau kita buka di dalam Al-Quran, ada di dalam surat At-Taubah ayat 103. Qala Allah Ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim in salataka sakanu lahum wallahu samiun alim." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian amalan keempat yang bisa kita laksanakan adalah membaca Al-Quran. Al-Quran diantaranya menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya sebagai berikut: An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Untuk itu marilah kita rutinkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jangan hanya kita letakkan di lemari baca kita. Kita rutinkan, kita baca, kita kaji maknanya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima, hadirin rahimakumullah, mengingat Allah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mengingat Allah di waktu lapang maupun sempit. Mengingat Allah atau zikrullah itu tentu saja dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keenam, sholawat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hambanya untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja masih banyak amalan lain yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, sehingga mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang bisa menikmati surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat kali ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Qala Allah taala fil Qur'anil Aziz, Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil khair, Allahumma tim lana bi khatimatis sa'adah, Allahumma tim lana bi husnil khatimah bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa harijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nari wa 'afwan hisab. Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa du'a'in la yusma wa nafsin la tuzba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa la ilaha illa huwa yazidkum wa la dzikrullahi akbar.